iya, yang pertama kali tuh hamil anggur. Jadi mungkin kecapean, terus faktor mungkin juga kan kalau jadi itu pas usia kandungan 3 bulan. Jadi dua-duanya ini yang sebelumnya aku hamil itu semua di usia 3 menuju ke 4 bulan. Kita mau ngobrol flashback sedikit nih. Raja kan sekarang usianya udah 4 tahun ya, anak pertama. Syakila setahun ya? Ya, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, sebelum Raja Syakila lahir nih, Macu kan sempat ngalamin keguguran ya? Iya. 2 kali. Gimana tuh ceritanya? Boleh flashback dikit. Awal mulanya itu pas pertama hamil anggur. Kalau nggak salah, iya, yang pertama kali tuh hamil anggur. Jadi mungkin kecapean, terus faktor mungkin juga kan kalau jadi itu pas usia kandungan 3 bulan. Jadi dua-duanya ini yang sebelumnya aku hamil itu semua di usia 3 menuju ke 4 bulan. Gitu. Terus gagal berkembang. Yang faktor yang pertama hamil anggur. Jadi kalau aku tanya dokter, kenapa dok hamil anggur tuh kenapa? Ya itu faktor alam, kita nggak tahu entah gaya hidup kita, makan kita, bener apa enggak, terus capek apa enggak fisiknya, kayak gitu ternyata ngaruh. Dan emang aku juga baru tahu tiap wanita itu beda-beda kondisi fisik di dalamnya gitu. Jadi nggak semua sama bisa kandungannya kuat, dan aku termasuk kandungan yang tipis. Jadi kalau hamil itu benar-benar harus bed rest. Tapi alhamdulillah setelah yang kedua juga mungkin kayaknya kecapean. Terus pas Raja aku bed rest, total tuh aku jadi cuti di kotak tuh kalau dihitung-hitung bisa 2 tahun mungkin, Mbak. Kalau bisa ditotal. Lumayan lama juga ya? Lumayan lama. Jadi ada beberapa basis yang udah gantiin aku tuh. Nah, terus alhamdulillah pas Syakila malah hamil badak. Aku manggung ke sana kemari sampai usia 7 bulan tuh masih naik pesawat capung lah, pesawat air lah, udah yang kemana-mana kuat-kuat aja. Jadi emang beda-beda. Nah, waktu yang keguguran pertama kedua itu begitu tahu hamil masih manggung atau sebelumnya nggak tahu nih kalau kondisinya lagi hamil masih manggung-manggung aja gitu? Yang pertama taunya itu pas bulan berikutnya, karena kok nggak mens gitu, terus badan kok kayak nggak enak. Suami aku yang coba deh kamu tes pack-nya gitu. Nah, terus seneng, namanya baru pertama kali kan Mbak. Yang seneng banget pas tahu ternyata ini bukan rezeki. Itu hancurnya bukan main, karena seneng banget, tiba-tiba kayak dijatuhin gitu. Jadi itu aku bener-bener yang udah perasaannya udah berat banget, nggak mau ketemu orang, terus kayak yang di kamar nangis mulu, aduh lebay banget. Hampir ini ya, depresi gitu ya? Karena emang mungkin ngarep, terus yang udah ditunggu-tunggu banget, anak pertama belum punya pengalaman kan, tiba-tiba itu sedih gitu. Tapi yang kedua jadi lebih rileks, lebih ikhlas gitu, kayak belum rezeki, ya udah dijalanin. Itu jaraknya berapa lama antara keguguran yang pertama sama yang kedua? Nggak lama sih Mbak, cuman beberapa bulan. Cuman memang yang pas hamil anggur itu yang mungkin agak lama, karena harus hamil anggur itu kan istilahnya ada mola ya kalau nggak salah ya. Jadi kita harus pokoknya aku harus disuntik. Itu suntiknya seperti suntik kalau orang kanker, tapi kadarnya kadar kecil, karena kalau misalnya aku nggak dituntasin, takutnya nanti entah di umur aku yang keberapa bisa jadi tumor, bisa jadi apa kayak gitu. Nah itu disuntik kemo waktu itu, tapi kemonya kemo yang kecil. Jadi beberapa bulan sih, agak lama, disuruh bed rest. Untuk menjaga itu bisa berkembang ya itu ya? Iya betul, sama ya bener-bener nuntasin supaya kayak normal lagi gitu. Suami ada khawatir nggak sih pertama kedua kan keguguran gitu, terus kedua juga masih jadwal manggung, atau
bagaimana waktu itu Mas Firman ngasih tahu atau Macu sendiri yang pengen udah cuti dulu nih demi dapat kelahiran yang memang anak pertama gitu. Kalau Firman sih yang mungkin lebih tegas karena dia seorang suami kan, dia istilahnya udah kamu tenang aja, kamu gak usah mau, ada aku suami, aku bisa cari duit, aku bisa, udah kamu istirahat, kita mikirin anak kan masa depan gitu, penerus kita gitu. Kalau kamu juga sembarangan gak jaga badan, kamu tetap egois, masih mikirin manggung, kita nggak tahu kita nanti ada apa-apa sama kamu gitu. Jadi dia benar-benar waktu itu akhirnya ngomong ke manajemen, minta aku buat istirahat dulu. Jadi akhirnya kita cari pengganti aku edisional. Udah, jadi aku bed rest tuh, makanya lama banget tuh. Total pokoknya di kotak sebelum aku punya Raja tuh hampir 2 tahun lah pokoknya itu. Kalau di total. Gitu ya, memang demi kesehatan sih, alhamdulillah. Aduh, pas hamil Raja, karena belajar dari sebelumnya kan, ada treatment khusus nggak sampai harus bed rest segala gitu? Yang Raja ya lebih nggak capek, apa ya, lebih banyakin bed rest, pokoknya jadi princess lah saat itu ya. Kerjaan kayak anak nonton TV sambil gogoleran gitu. Terus ada beberapa orang mungkin yang akan sih lebay banget, tapi memang menurut aku alhamdulillah bukan yang parah banget. Kan ada beberapa teman aku pun yang hamil bahkan harus duduk di kursi roda saking ringkihnya di dalam badannya dia. Kalau dia gerak dikit bahkan pipis pun, buang air kecil pun harus pakai pispot gitu, saking nggak bolehnya ke kamar mandi gitu. Jadi aku kayak bersyukur, oh walaupun gue butuh istirahat tapi nggak yang gini-gini banget gitu. Jadi aku jadi belajar, oh gue nggak boleh ya kayak suka nyinyir, mungkin nyinyirnya kayak ya elah hamil lebay banget sih gitu doang. Nah itu kita nggak boleh tuh, karena kita nggak tahu kondisi tubuh wanita beda-beda. Nah itu jangan nyinyir, kita nggak tahu ya kan. Please stop nyinyir. Nah emang masih suka ada nih gitu yang iseng-iseng di medsos nih ngobrolin soal nyinyir. Macu kan followernya banyak. Alhamdulillah nggak ada Mbak. Nggak ada, mungkin aku cuek kali ya. Cuman saat itu ada beberapa teman, dia jadi kayak ada beberapa teman yang membandingkan. Waktu saat aku yang keguguran itu, ada yang membandingkan dengan dengan istrinya. Dia bilang, bini gue sehat-sehat aja kok hamil, lalu lebay loh, kayak gitu. Nah, dia nggak tahu, memang dia nggak tahu kan kondisi. Ya mungkin istrinya kuat, alhamdulillah. Mungkin aku agak sedikit tipis kandungannya, jadi itu yang aku bilang. Aku belajar di sini, oh berarti memang kita nggak boleh. Kadang memang ya namanya manusiawi ya Mbak, kita suka apaan sih hamil pakai kursi roda, lebay banget, jalan aja kali, kayak gitu. Ternyata itu benar-benar itu please banget buat para wanita yang belum tahu. Jadi makanya kenapa wanita itu harus saling support gitu, bukan saling menjatuhkan. Itu sedih banget sih kalau digituin, kayak ya gue kan nggak kayak gini loh, gue kan beda gitu. Jadi kita merasa kayak oh gitu sih gitu, manusiawi sih, sedih. Mudah-mudahan suami-suami kita nggak gitu ya sama ibu-ibu yang lain nih. Iya, karena sensitif terkadang kan. Iya justru kan kadang-kadang kita juga kaget gitu, kok kadang-kadang cowok-cowok laki-laki nih kok kayaknya lebih nyinyir gitu dari perempuan. Kadang gemes juga ya. Iya, dia nggak ngerasa kan. Nah, nggak ngerasa punya wanita naik turun. Iya. Nah kalau pengalaman melahirkannya gimana nih dengan perjuangan hamil Raja yang harus cuti gitu ya. Terus kalau yang Syakila kan hamil badak gitu ya istilahnya, masih manggung bulan 7 masih naik pesawat ke sana ke sini. Nah bedanya apa nih antara keduanya pas momen melahirkan? Momen melahirkan pas lagi dari awal yang memang aku hamil, aku coba belajar ini Mbak, gentle birth. Jadi yang proses melahirkan secara nyaman, terus belajar nafas, yang kayak gitu. Jadi kita pikirannya tenang. Karena pokoknya selama hamil ini aku banyak belajar, oh kalau kita mau menciptakan kelak anak kita menjadi anak yang
senang, bahagia. Kita pun selama hamil itu harus senang. Ternyata sesimpel itu gitu. Kalau kita hamilnya stres, bisa jadi, ya walaupun nggak semuanya, tapi bisa jadi ada faktor anak kita akan gampang tantrum. Itu mempengaruhi sekali di saat kita hamil gitu. Makanya tuh pas hamil raja terus melahirkan. Nah, aku tuh rencananya pas hamil raja itu mau melahirkan secara normal. Wah, aku udah belajar, aku udah nafas, udah senam, udah yoga, wah semua pokoknya. Ditungguin sampai akhirnya 10 bulan nggak keluar-keluar Mbak Raja. 10 bulan nggak keluar-keluar, ya ampun. Lewat 40 minggu berarti? Iya, 40 minggu. Sampai akhirnya mamaku yang bilang, udahlah Cua, udah jangan dipaksain daripada ada apa-apa. Udah nggak apa-apa, kamu jangan nungguin, ini udah 40 bulan, kita nggak tahu kan nanti kalau kamunya ada apa-apa atau bayi kenapa-kenapa. Udah daftar aja operasi, udah cepetan gitu. Karena nggak ada rasa mules, nggak ada rasa yang kayak orang yang mau melahirkan, aduh gimana nih, aduh ketuban. Nah, itu aku sama sekali nggak ngerasain itu. Ternyata lingkar kepalanya Raja itu besar. Jadi nggak masuk, belum turun gitu Mbak. Turun ke panggul ya? Iya gitu. Akhirnya memutuskan untuk operasi. Nah, akhirnya. Gitu. Kan jaraknya 3 tahun ya? 3 tahun ya? Iya. Adiknya ya? Sakila. Yang kedua sama atau gimana? Yang kedua ya ini aduh karena anak kedua cuek gitu ya. Jadi kayak udahlah sekalian aja lah gitu, langsung aku waktu itu Sakila, iya akhirnya sesar juga, tapi aku bukan tipikal orang yang suka milih tanggal, jadi kayak pengennya udahlah mikirnya milih hari aja deh, hari Minggu supaya keluarga bisa ngumpul ya gitu. Udahlah daftar operasi aja deh, jadi gitu. Tapi operasi pun aku yang ngejalaninnya juga happy gitu, jadi nggak ada yang kayak takut gitu, malah kayak proses pasca penyembuhannya pun, pasca operasi pun jadi cepet gitu, karena nggak dipikirin yang sakit nggak apa gitu, jadi udah enjoy aja. Emang pembawaannya ya Mas ini emang cuek gitu, sama nyinyiran di media sosial juga cuek gitu ya. Emang pembawaannya tuh anak band banget gitu, tapi kan bunda-bunda sekarang nih kan agak susah nih kalau harus cuek gitu, dikit-dikit apalah istilahnya baper gitu kan, bawa perasaan gitu, apalagi di medsos kita kan nggak ketemu namanya komunikasi di media sosial gitu kan, suka salah ya. Iya. Di grup itu jadi prahara gitu kan, gara-gara komen. Ini bisa buat tips nih buat bunda-bunda gitu ya, udahlah dijalanin aja gitu kan, nggak usah dibawa happy aja. Istilahnya gini, kita hidup senang, kita bercukupan, istilahnya kita ibarat gula gitu, di saat gula banyak kita bercukupan, kita udah jadi siapa, orang-orang banyak yang datang. Tapi di saat kita susah, belum tentu orang mau datang gitu loh Mbak. Jadi ya kalau misalnya orang nyinyir, ya udah lu juga nggak ngasih gue makan kok gitu. Lu ngapain, ada andil apa di hidup gue. Jadi kayak bunda-bunda tuh udah nggak usah pikirin lah, maksudnya hidup cuman sekali, mendingan kita banyak yang harus dilakukan, ngurus anak, kita happy, mendingan kita bikin happy diri sendiri daripada mikirin orang yang nggak mikirin kita, buat apa.